menentukan bahwasanya oh ini lokasinya di sini warna merah-merah ini, maka kita menggunakan yang kemarin adalah geocoding atau kode pos. Nah, kalau mungkin bisa menentukan koordinat GPS-nya malah lebih bagus lagi, mungkin lebih detail dari kode pos. Nah, lokasi-lokasi ini ditentukan, yang warna merah-merah ini ditentukan. Jadi ini adalah lokasi-lokasi di mana korban itu ditemukan. Oke, mana ditemukan. Baik, hijau ini sudah paham ya? Sudah paham. Apa yang ditemukan di sini? Ini contohnya adalah demam berdarah. Oke, kemudian di sini ada taman ya, ada taman. Taman-taman ini ada kemungkinan ada jangkauan dari taman-taman ini, sekiranya dia nanti sejauh mana untuk itunya, sejauh mana jangkauannya, sehingga bisa mengenai korban daerah sini, sekitar sini. Jadi kita lihat di sebelah kanan ini ada beberapa bahkan titik yang korban yang ditemukan lumayan banyak sebelah kanan. Kalau di sebelah bagian kanan bawah ini hanya sekitar 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian yang tengah-tengah ini malah dia cukup banyak ya, tengah-tengah cukup banyak. Kemudian kalau di sepanjang sebelah atas bagian kiri ini hanya beberapa lokasi. Nah, kemudian di sini salah satu dugaan dari penyakit ini sumbernya adalah berasal dari habitat taman yang ada di sekitar perkampungan atau permukiman residen, permukiman. Nah, maka oleh dari itu kita akan mencoba untuk menentukan keterjangkauan atau buffer dari taman-taman yang ada di wilayah tersebut. Nah, biasanya kalau keterjangkauan buffer itu dia bentuknya lingkaran, maka buffernya juga akan lingkaran. Tapi jika buffernya dia bentuknya seperti taman yang tidak beraturan ini, maka kemungkinan dia juga akan mengikuti bentuk dari taman yang ada di sini. Termasuk sungai ini pun juga bisa kita buffer sungai yang ada di sini. Nanti saudara untuk mengkaji misalnya buffer river ya, ini ya sungai, kira-kira buffernya sejauh berapa sih keterjangkauannya. Nah, nanti kalau misalkan banjir, nanti ada parameternya. Untuk misalkan banjir berapa jarak ringnya itu ada parameternya. Nah, sekedar buffer gini aja enggak. Jadi ada parameter-parameter yang bisa kita masukkan. Baik. Bagaimana cara untuk membuat buffer? Ya, sejauh ini sudah paham apa yang saya sampaikan secara teori? Sejauh ini, sebelum kita lanjutkan langkah-langkahnya, saudara bisa sambil membuka aplikasi di ArcMap untuk tutorial 7.1 sambil mencoba dari sana. Baik. Sejauh ini secara teori sudah paham? Sejauh ini Oke. Jadi kita akan mencoba untuk membuat ring ya, untuk membuat buffer keterjangkauan kira-kira nanti keterjangkauan ini sejauh mana dari taman itu hingga bisa ke tempat. Oke, contohnya seperti ini. Sebentar, saya share screen. Oke, contohnya ini ya. Jadi ada zonasi nanti buffer dari setiap taman yang ada di lingkungan tersebut. Ini zonasi buffer ini. Nah, buffer ini bisa kita buat dalam bentuk beberapa jarak. Jadi ada jarak misalkan ring 1, kemudian ring 2. Nah, itu bisa kita buat beberapa
rangkaian jarak. Dan itu nanti pengaruh apakah penyakit ini masuk dalam buffer tersebut, masuk dalam ring itu atau tidak. Oke, gitu ya. Baik. Nanti seperti ini, buffer seperti ini. Jadi nanti kemudian kita analisis dengan yang diperlukan sebenarnya analisisnya. Analisis antara keterjangkauan buffer dari tiap taman ini dengan kejadian yang ada di wilayah tersebut. Oke, baik. Saya lanjutkan. Sambil dibuka nanti saya bisa dicoba. Ya, seperti ini. Jadi saudara akan menentukan buffer dari setiap taman yang ada di sini. Bagaimana caranya? Bisa buka Artbook. Artbook susah. Dari Artbook itu jika saudara kesulitan untuk mencari, maka saudara bisa langsung pakai search buffer. Saudara buffer ini lokasinya di mana? Oke, ini ya. Oke. Buffer itu dia berada di analysis tools, kemudian proximity dan buffer. Tuh. Buffer. Nah, proximity buffer, analysis tools, proximity buffer. Oke. Nah, kalau buffer yang atas ini dia hanya membuat satu ring. Hanya membuat misalkan cuma satu lingkaran, satu keterjangkauan saja. Kalau buffer yang bagian atas ini. Kalau yang buffer bagian bawah, multiple ring buffer itu bisa digunakan untuk melihat keterjangkauan 2 ring atau 3 ring bisa, tergantung kebutuhan kita. Jadi ada yang biasanya ring 1, ring 2, ring 3, semakin jauh biasanya pengaruhnya nggak sebegitu kuat. Nah, dari situ saudara bisa mencoba analysis tools proximity buffer. Kemudian kita coba yang satu ring dulu ya, satu ring. Buffer di sini, kemudian nah, seperti ini. Jadi awalnya dari beberapa titik itu kemudian dikasih buffer, jadinya seperti ini. Baik, apa input feature-nya? Input feature-nya adalah taman yang kita gunakan sebagai bahan input kita yang dianggap sebagai habitat untuk ini. Kemudian outputnya bisa saudara simpan di, saya lupa taruh mana ya ini, aplikasi untuk kesehatan, itu nggak ada. Buffer. Oke. Benar ya, baik. Oke. Apa? Oke. Sebentar aja. Oke, kita coba untuk ini ya, cara buffer. Nanti kalau saudara sudah bisa, soalnya tinggal kerjakan mudah sekali. Oke, kemudian untuk linear unitnya bisa saudara menggunakan meter, feet. Yang misalkan kalau ini saya buat jangkauannya dia 10 meter dari taman tersebut. Nah, bedanya apa ini kalau tipenya ini? Jadi kalau full itu dia bisa di kanan kirinya. Full itu bisa di kanan kirinya dari taman tersebut. Kalau sungai dia kanan kiri sungai. Kalau left itu hanya left, hanya sebelah kiri, right itu hanya sebelah kanan. Kemudian kalau outset itu hanya di luar dari poligon tersebut. Kemudian bagaimana untuk end tipenya? Nggak bisa ya. Di soft type, oke, none. Apa yang menjadi di soft type? Oke lah, sudah. Oke, caranya seperti itu mudah. Untuk saudara menentukan satu ring buffer. Nanti
nanti untuk buffer saya kok belum bisa. Nah, bisa dicoba terkait dengan buffer dan multiple buffer, kemudian itu adalah analisisnya. Mengapa bisa penyakit tersebut berada di sekitar kerjangkauan dari ini. Oke. Biasanya kalau misalkan ini yang multiple buffer ya, tujuannya adalah seperti ini. Buffernya dia akan ada 1 dan 2 jarak yang bisa digunakan. Dan saya menggunakan parts, kemudian akhirnya buffer 1 kecil aja. Caranya berapa yang saudara minta? Biasanya caranya bisa bentuk nggak mau langsung enter. Baik, nanti biasanya tinggal diinput berapa jaraknya rentangnya. Nah, yang dibutuhkan adalah analisis saudara terkait dengan itu. Baik. Mohon izin bertanya Pak, ini yang baik, silakan. Pas apa di metode pas di buffer itu dipilih apa Pak? Di sini ada opsinya planar, sama geodesic. Apanya? Yang pas metode itu Pak, metode di buffer. Iya. Itu dipilih planar apa geodesic? Yang mana Mas? Sebentar. Oh, yang buffer tadi ya, metode. Iya. Bentar. Sebelah mana ya Mas? Ya, bentar ya. Sebelah mana Mas? Ini kan ini saya sudah masuk. Iya Mas. Screen Mas. Yang di bagian ini Pak. Ini kan ada dua, ada geodesic sama planar, dipilih yang mana maksudnya gitu Pak? Itu ya, saya nggak ada keterangannya sebelahnya Mas. Ini kan ada keterangannya di sebelahnya, sebelah kanannya ini. Ini ada sebelah kanannya ada keterangannya, nggak ada ya? Beda dengan punya saya, ini nggak ada sih. Oh, ya kan ada di sebelah kanannya ada keterangan apanya gitu, metode geodesic planar. Mungkin kaitannya sama apa ini ya? Lupa saya terkait dengan ini. Nanti bisa dicoba-coba aja dulu apa bedanya antara ini sama yang planar. Oke Pak. Makasih Pak. Makasih Mas. Coba-coba aja dulu ya saudara menggunakan analisis buffer ini. Buffer ini bisa dengan ini satu ring. Kalau ini satu ring, kalau yang multiple ring buffer itu biasa saudara gunakan 2 jarak. Oh, ini berarti pakai multiple ring ya Pak? Atau pakai? Ada 2 pilihan, tergantung tujuan kita. Ada 2 pilihan. Kalau ini biasanya cuma 1 buffer aja, satu keterjangkauan aja, 1 ring aja. Misalkan cuma kita inginkan 5 meter gitu aja. Kalau yang multiple ring buffer nanti bisa buat 5 meter, 10 meter, 100 meter bisa. Beda-beda nanti multiplenya hasilnya. Ini di bagian di software. Di software itu artinya kolom-kolom yang digabung itu nanti. Kolom-kolom yang digabung. Ini dikosongkan saja. Kosongkan aja dulu. Saya coba dulu. Oke. Mas aku tadi yang buffer, yang multiple ring buffer tadi sudah bisa. Tuh muncul. Ini bisa untuk titik atau kemungkinan untuk sungai bisa juga. Jadi kalau misalnya bantaran sungainya berapa 5 meter itu bisa juga nanti bisa dilihat. Belum muncul Mas. Belum muncul ya, atau mungkin nanti di softnya yang perlu ada yang diinikan. Oke. Masih kalau gitu Pak. Terus saya coba lagi.
bisa dicoba, mungkin teman-teman yang sedang membuka artmapnya bisa dicoba, karena nanti UTS-nya terkait dengan buffer ini. Saya cuma beri satu soal terkait dengan metode buffer ini, tapi yang saya berikan setelah dari analisisnya begitu. Jadi untuk buffer jadi sebagai apa ya, sebagai mempermudah kita untuk menganalisis sesuatu, menganalisis misalkan keterjangkauan atau kira-kira radiusnya. Kalau misalnya Merapi itu radiusnya berapa sih? Kalau dulu ya radiusnya cuma sekitar, pokoknya dari tengah-tengah itu kira-kira berapa, tapi ternyata dari Merapi itu ada jarak, misalkan arah muntahnya itu diperkirakan ke arah barat. Nah itu nanti bisa diperkirakan lebih lanjut lagi, oh buffernya ke arah sini. Kalau cuma hanya sekedar sederhana saja ya buffer itu tadi, tinggal kita buat keterjangkauannya di daerah sini. Kadang pasar juga gitu, atau mungkin market. Nah, kalau sekarang sekolah ada sistem zonasi, nah itu sebenarnya dari buffer itu. Jadi semua yang masuk zonasi bisa dibuat dalam bentuk perencanaan atau ini yang buffer mah. Tapi jaraknya biasanya kalau cuma jarak meter, 15 meter nggak kelihatan mas ya. Ini nanti saudara coba untuk kaki ya, fit. Oke. Baik teman-teman, monggo jika ada yang ditanyakan atau mencoba dari sana, monggo nanti bisa berdiskusi yang ketepatan berdua sama teman nggak apa-apa. Mana Mbak Ulfa? Iya Bapak, mohon maaf. Baik. Ini saya tadi ketinggalan cara buffernya. Soalnya Oke. pendarasinya. Baik. Saya juga di sini terkendala ini ya. Baik. Bisa ini saya ulangi kembali. Sebenarnya cukup mudah untuk. Jadi teman-teman yang sudah mencoba untuk membuka mapnya, sudah download datanya, maka ini zoom to layar. Ada data seperti ini. Nah, data ini kita akan mencoba untuk membuat buffer atau keterjangkauan untuk taman, sehingga mengapa kok bisa terjangkit di beberapa lokasi di sekitar sini. Menganalisis kira-kira berpengaruh apa tidak. Nah, ini cara sederhana kita mencoba untuk membuat buffer keterjangkauan dari setiap taman yang ada di sini. Caranya seperti apa? Artbook ya, caranya cukup mudah. Artbook, kemudian analysis tools, proximity, di sini ada buffer. Proximity, kemudian ada buffer. Kemudian kalau untuk analisis yang lain, overlay, ada beberapa macam, identity intersect. Nah ini yang buffer, proximity buffer ini untuk menentukan keterjangkauan. Jadi bisa nanti kita gunakan buffer untuk yang jarak ada dua. Jadi buffer ada sama multiple ring buffer. Nah ini contohnya. Untuk
buffer input feature-nya kita masukkan taman. Output feature-nya nanti di mana lokasinya. Kita buat linear unitnya dia sekitar ini kaki ya, saya buat ini 600 kaki. Nah, kalau sekarang berapa kaki itu? Terus kaki bisa digunakan menjadi meter, atau saya buat menjadi 500 meter. Ini saya tidak ada metodenya nih Mas Zaid. Mungkin yang punya saya ini yang lebih lama. Ini bisa bentuk dia full semuanya, full buffer kanan kirinya maksudnya. Di soft tipenya tidak ada ya gitu. Soft tipenya kemudian ini sementara dikosongi dulu untuk yang di softnya dikosongi dulu. Kita coba. Oke. Oh bisa ini. Nah kalau buffer 2 ini saya tadi dalam 500 meter, nggak kelihatan malah, nggak kelihatan. Nah ini nggak kelihatan. Nah, kalau ini keterjangkauannya. Kemudian kalau yang cuma sekitar 100 meter seperti ini, buffer 1 ya itu 100 meter. Nah ini nggak kelihatan. Nah 100 meter jaraknya cuma segini. Oh, ini 100 meter ini. 100 meter jarak dari taman ke sekitarnya. Nah, itu kelihatan. Nah, cara yang kedua, saudara bisa juga menggunakan ring buffer di sebelah sini. Kalau bedanya apa? Kalau mau ring buffer, dia bisa membuat rangkaian ring 1, ring 2, ring 3 yang lebih jangkauannya lebih luas lagi. 1, ring 2, ring 3. Input feature-nya apa? Sama tadi ya. Taman. Output-nya mungkin di sini buffer 3. Nah, jaraknya ini kita buat di sini. Jadi kalau misalnya ada 3 berarti kita buat di sini. Kan di sini saya buat 50 ya, 50 meter. Masukkan kemudian terus masukkan kemudian 500. Ini dia dalam berapa meter misalkan. Jadi ini contohnya ya ini jarak kalau mau buffer dia jaraknya buffernya 50, 100, 500 tinggal dimasukkan di sini. 3 ring. Yang diberikan sebenarnya analisis saudara yang sangat dibutuhkan di sini. Ini hanya membantu kita dalam bagi itu masih proses. Kalau itu seperti itu. Bagaimana cara untuk membuat buffer atau keterjangkauan dari suatu sumber penyakit. Dari situ kita bisa mempermudah untuk menganalisis biasanya. Mempermudah untuk membuat analisis. Baik. Sambil menunggu ini saya masih proses lemot ini ya. Monggo jika ada yang tanyakan lagi. Kurang lebih seperti itu Mbak Ulfa. Monggo sambil dicoba-coba di mana. Iya Pak, Jadi terima yang mungkin kasih. baru masuk. Monggo dicoba mungkin yang baru masuk silakan coba. Kita nggak terlalu lama-lama ini kelihatannya Mas Zaid tadi sudah lapar ini belum sempat makan siang. Aplikasi RJ saya error malah Pak. Oh kenapa hari ini? Nggak tahu juga, emang sering error kadang pas mau intersect atau pas buffer itu kadang suka keluar sendiri Pak. Oh Kadang ya gitu. itu. Kurang tahu. Ini tak coba install lagi dari awal. Baik kurang itu mungkin Mas. Oke ini coba tadi ya
buffer yang kita buat dalam rangkaian. Jadi ini ada rangkaian jarak 50, 100, dan 500. Ini buffernya. Yang 2 layer, jadi seperti ini buffernya. Jadi kita buat jarak 50, kemudian 100, 500. Ini ada perbedaan. Nah, coba saya taruh tamannya di atas. Nah, ini tamannya segini. Kemudian buffer yang 50, misalkan saya buat putih ya. Saya buat yellow. Oke, hijau begini. Kemudian yang 100 saya buat tadi agak cerah lagi. Ini ya, biru, ini biru, oke. Kemudian yang 500 seperti ini. Nah, ini adalah buffernya. Jadi ada 3 ring. Begitu kelihatan yang ring 1 nggak kelihatan. Nah, ini ada ring 1, ring 2, dan ring 3. Ini jaraknya yang putih ini adalah 50 meter, kemudian ini adalah yang jarak 100 meter, yang ketiga ini adalah 500 meter. Jadi kemungkinan dia bisa gabung dengan buffer-buffer yang lain. Oke, baik. Jadi kemungkinan kalau seperti ini, nah, sekiranya kira-kira dari tiap taman ke sumber-sumber korban ini, dia lebih dari 100 meter. Ya kan jarang ini ada yang 100 meter masuk dalam jangkauannya, kan jarang. Yang di sebelah sini rata-rata ini dia jangkauannya lebih dari 100 meter. Coba kalau sebelah ini. Nah, mungkin yang ini ada, yang di sini ada yang masuk dalam jangkauannya. Oke, kalau rata-rata di sini ya ini jaraknya dia lebih dari 100 meter atau masuk dalam jangkauan 500 meter. Oke. Ini juga sama dengan ini. Nah, ini di luar. Baik, itu yang diperlukan adalah analisisnya nanti, saudara. Analisisnya pakai dengan ini kan salah satu alat bantu kita untuk melihat keterjangkauan dari. Baik, itu kurang lebih, saudara. Monggo jika ada yang ditanya lagi, silakan. Oke, sudah bisa teman-teman? Sudah bisa dicoba? Caranya mudah kok tadi. Analisisnya yang saya butuhkan analisisnya. Monggo. Sudah pada absen, teman-teman semuanya sudah pada absen. Oke. Di kuliah aplikasi untuk pertanian yang sesi kedua kemarin, saya ingat saya absen semua kali pada setiap kali di awal, kemudian akhirnya saya mengisi. Ada kok selesai perkuliahan tidak terekod semuanya, yang terekod cuma 1 orang. Nah, sistemnya itu offline. Jadi kemungkinan ketika kita mengklik link QR code sister, bisa jadi itu malah membuat dari kelas online menjadi kelas offline. Bisa jadi kemungkinan, karena dulu juga kelas B pernah ketika di kampus terus kita klik QR code maka jadi offline, padahal perasaan saya belum mengisi, tapi ternyata sudah ternyata di absen pakai QR code. Nah, tapi nanti masih bisa ini, sedangkan yang kemarin saya belum mengetahui sehingga tidak bisa membuat online lagi. Oke, ini saya cek kembali untuk presensi ya sebelum kita akhiri aplikasi untuk kesehatan.
di pertemuan ulangan tengah semester ya. Di sana intinya sama untuk ini. Jadi coba saya cek dulu untuk perkuliahan. Oke, yang belum absen Mas Umam, monitor Mas Umam, Mas Junet. Mas Umam, Mas Junet. Mas Danang. Am Ulfiatus. Oke, siap. Baik, semuanya sudah hadir. Sudah saya cek attendance ya. Baik. Jadi saya sudah cek attendance yang kedua kali. Coba saya cek di jurnal perkuliahan. Monggo jika ada yang ditanyakan, sambil saya ngecek di jurnal Istana Penyelenggaraan. Oke, tahun 2010 saya cek di jurnal terlebih dahulu. Bapak izin bertanya. Monggo, Mbak. Ini kan tadi yang merah, yang tadi Bapak ganti warna merah titiknya, yang poinnya itu termasuk penyakit demam berdarah, Pak Ngi? Ya, ya, korban ya. Terus yang satunya itu, Pak, yang warna hitam, itu data apa, Pak? Mana ya warna hitam? Oh, ada ya warna hitam. Yang ya? Jones, Oh iya. Oh iya. Apa ini? Ada dua, ada Smith sama Jones. Sebentar, saya sedikit lupa dulu. Itu dengan apa ya? Apa mungkin dua rumah sakit, dua pasien dari rumah sakit. Oke, sebentar. Ya kemungkinan dua ini apa? Dua pasien dari dua rumah sakit. Oke, sebentar. Soalnya jaraknya. Iya itu Mbak, dari dua tempat. Oke. Apakah hanya taman? Nanti bisa dari yang lain. Tapi kita bisa juga dari yang lain, misalnya dari sungai atau dari kebun yang nanti bisa kita hidupkan lagi. Jadi dua data itu ada yang warna ini. Jadi dari dua rumah sakit terdapat korban-korban di. Tapi ada nggak datanya di situ? Jadi ada Angelis Jones, jadi yang dari rumah sakit Santa Jones, kemudian sama Smith. Ada datanya nggak ini? Baik. Tapi seperti itu Mbak Syaila. Berarti yang poin ini termasuk rumah sakit, Pak Ngi? Iya, jadi ini data korban dari dua rumah sakit, ada yang warna hitam sama warna merah. Tapi bisa dilihat, bisa zoom to layar, bisa hitam. Nah, tempat jadi saya kira hanya warna merah. Iya Pak, ada. Ada ya, oh berarti yang tadi saya buka itu yang bukan package-nya. Yang saya buka ini artmap-nya. Ini ada. Baik saudara, itu untuk perkuliahan kita pada hari ini. Kemudian untuk data sudah terekam di tempat saya. Jangan ada yang klik. Ini sudah saya rekam semuanya, ada 40 orang. Jangan nanti klik kode, nanti jadi offline lagi kemungkinan besar. Baik, itu untuk data kita.
materi kita pada hari ini. Ada yang ditanyakan, monggo? Tidak ada? Pak, permisi, mau bertanya terkait di luar mata kuliah kesehatan. Oke, siap. Monggo. Itu terkait ini Pak, apa namanya, data dari yang tanah itu Pak, soal nomor 3. Itu ternyata nggak dapet diolah. Tidak dapat diolah yang Iya. UTS kemarin. Iya. Oke, baik, coba saya cek. Aplikasi ini pertanian ya. Yang lain kira-kira apakah juga sama mengalami kendala yang sama? Nggih, Pak, sama. Oh, siap. Oke, coba saya cek dulu untuk UTS. Saya buka yang package-nya ya, package yang sudah saya setting. Bisa jadi mungkin ini baru ada PH tanah rekayasa dalam bentuk Excel, Pak, itu yang perlu untuk Excelnya. Kemudian yang keempat ada yang keempat. Kalau yang keempat ada datanya. Kalau yang keempat ada Pak. Berarti kemarin ngerjakan yang keempat. Yang nomor 3 ya nggak ada. Kemarin semuanya ngerjakan yang keempat. Oke, ini coba saya buka untuk datanya terlebih dahulu. Karena ada itu saya Excelnya ada, maksudnya saya buat sendiri untuk PH tanah rekayasa untuk nanti biar bisa dibuat dimasukkan di dalam UTS tersebut. Saya kira sudah saya masukkan. Ini ada Excelnya. Misalnya masuk ke sebelum buka. Oke. Itu ya aplikasi pertanian. Tapi nggak ada kesulitan ya, cukup mudah. Saya rasa sudah pernah kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Iya Pak. Oke, mudah sekali. Baik, di UTS ini nanti saya share soalnya bersama, kira-kira bisa dikerjakan dalam waktu berapa lama? Tempat saya ada ya? Tempat saya ini di mana? Nggak ada ya? Oh, UTM, sorry. Saya coba saya lihat. Oh, maka saya kemarin kok lihat ada gitu. Baik. Jadi begini ini. Kemarin kok bisa mengerjakan yang nomor 4. Bisa mengerjakan yang nomor 4. Kalau yang nomor 4 ini data yang diekspor dari archive itu masih bisa Pak. Masih bisa diolah. Tapi kalau yang nomor 3 ini malah pas diolah tuh keluarnya tuh kayak 000 gitu Pak. Karena ini soalnya sumur dasar, kemudian sama sampel tanah olah UTM kemungkinan punya format koordinat yang berbeda, sehingga dia tidak bisa tampil. Kalau misalnya tampilnya dia tidak bisa tampil bareng dengan stasiun hujan dan land use, karena kemungkinan dia beda koordinat. Coba kalau misalkan zoom to layer, maka ada dua-duanya ada. Tidak ada kemungkinan karena dia beta. Kemudian itu coba saya bisa diinterpolasi yang sumur dasrang itu. Yang gas bisa Pak. Kemungkinan pas saat kalkulasi geometri ya yang tidak bisa pada saat sampel tanah laut ya. Oke. Baik. Ya, sudah dijalani ya sudah. Oke. Baik itu ya teman-teman sekalian.
Jadi nggak masalah yang nomor 3 dan nomor 4 bisa pilih salah satu. Monggo nanti bisa diterapkan. Dan kemudian itu soal UTS yang saya berikan, kemudian monggo nanti dikerjakan. Kira-kira sampai 12 malam cukup? Atau kurang? Kurang, Pak. Kesulitan? Oke, cuma satu soal aja. Mana tadi soalnya? Oke, sampai besok. Oke, saya beri waktu sampai besok. Monggo nanti bisa diatur diskusi sama teman-teman yang lain. Cuma satu soal. Ini terkait dengan buffer yang tadi. Coba saya cek dulu. Ini saya close.